selam nuklir China terus buntuti kapal Australia karena dituding masuki wilayahnya. Departemen Pertahanan Australia menolak untuk menjelaskan pertemuan kapal perangnya dengan pihak militer China saat berlayar lewat perairan internasional yang diklaim oleh Beijing karena alasan keamanan operasi. Sumber di kalangan militer menyebut kapal perang HIMARS Paramata telah dibuntuti dari jarak dekat oleh militer China selama beberapa pekan terakhir. Pengintaian ini, kata sumber ABC News, melibatkan kapal selam bertenaga nuklir China, kapal perang, serta beberapa pesawat tempur lainnya. Tantangan formal telah terjadi, mereka memberitahu kami bahwa kami memasuki perairan teritorial China. Aktivitas paling intensif terjadi saat HIMARS Paramata berada di Laut China Timur, kata pejabat itu kepada ABC yang berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas operasi secara terbuka. Sejak meninggalkan Australia pada akhir bulan Mei, kapal ini telah melakukan perjalanan ke Vietnam dan juga Korea Selatan, kemudian bergerak ke Jepang lewat Laut China Selatan dan juga Laut China Timur. Pelayaran ini disebut sebagai bagian dari penugasan regional yang mencakup beberapa latihan militer bersama Angkatan Laut negara lainnya. Menurut Kedutaan Besar Australia di Vietnam, HIMARS Paramata tiba di kota pelabuhan Da Nang pada 5 Juni sebelum meninggalkan negara itu lebih dari seminggu, kemudian menuju pangkalan Angkatan Laut Busan di Korea Selatan. Pelayaran itu membawa HIMARS Paramata melewati Laut China Selatan, kemudian Laut China Timur melewati Taiwan, wilayah yang diklaim oleh China. Selama perjalanannya, kata sumber ABC, HIMARS Paramata dilacak secara dekat oleh aset militer China, termasuk kapal perusak berpeluru kendali tipe 052C Luyang 2 dan kapal selam penyerang bertenaga nuklir tipe 093A Shangtu. Pada tanggal 28 Juni, kapal perang Australia kemudian tiba di pelabuhan Sasebo di prefektur Nagasaki setelah menyelesaikan latihan bersama Angkatan Laut Jepang. Pekan lalu ABC mengajukan serangkaian pertanyaan tentang interaksi militer China dengan HIMARS Paramata kepada para pejabat Departemen Pertahanan, tapi mereka menolak untuk menjawabnya. HIMARS Paramata saat ini sedang melakukan penugasan regional, melakukan sejumlah kegiatan bersama Angkatan Laut Mitra Australia dan berpartisipasi dalam berbagai latihan maritim, kata juru bicara Depan. Penugasan regional merupakan bagian dari kontribusi Australia untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif dan juga tangguh. Dan untuk alasan keamanan operasional, Depan tidak secara terbuka mengungkapkan rincian spesifik suatu operasi, kata juru bicara itu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Richard Marles yang sedang mengunjungi Amerika Serikat juga menolak berkomentar ketika ditanya oleh ABC tentang hal ini. Saya tidak akan merinci kejadian itu, selain mengatakan bahwa apa yang dilakukan militer kami, apa yang dilakukan oleh Angkatan Laut kami di Laut China Selatan adalah sebuah kegiatan rutin. Hal ini telah dilakukan selama beberapa dekade, difokuskan untuk menegakkan konvensi PBB tentang hukum laut, yaitu kebebasan navigasi, kebebasan penerbangan, tatanan berbasis aturan global yang telah saya gambarkan sebagai sangat penting untuk kepentingan nasional kami, kata Menteri Pertahanan Marles dari Washington DC kepada ABC. Sementara, ditanya apakah pemerintah dapat memilih untuk secara terbuka mengungkapkan insiden itu, seperti yang terjadi dengan pertemuan sebelumnya dengan militer China, Benhan Marles membiarkan kemungkinan itu terbuka. Sementara itu, pada pekan lalu pasukan bela diri maritim Jepang mengumumkan telah melakukan latihan trilateral dengan kapal perang Amerika Serikat Dewey dan HIMARS Paramata di Laut China Timur ke timur Okinawa antara 4 dan 6 Juli. Awal tahun ini, Depan juga mengungkapkan sebuah jet tempur J-16 China telah terbang dekat dengan pesawat pengintai maritim RAAF P-8 selama patroli rutin di Laut China Selatan. Dan pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Penny Wong bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Bali, dan pertemuan tatap muka pertama pejabat tertinggi kedua negara dalam hampir 3 tahun.